Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol bareng Orbit. Pagi ini kita bersama Al-Ustadz Dr. Randus Isa Ibrahim MA. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Pak Ustadz Isa Ibrahim ini merupakan Ketua Forum Koordinasi Pemberantasan Pencegahan Terorisme di Sumatera Utara, FKPT Provinsi Sumatera Utara. Siap. Kali ini kita akan ngobrol tentang pencegahan radikalisme dan terorisme di Sumatera Utara. Jangan lupa tetap melakukan subscribe terhadap channel Medan Orbit supaya channel ini tetap terus berjaya. Pak Ustadz Isa, FKPT ini kalau hampir 2 periode telah terbentuk. Kira-kira apa yang melatar belakangi terbentuknya FKPT di Sumatera Utara? Baik, terima kasih Pak Sapi'i dan pemirsa pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pertanyaan Pak Sapi'i tadi, saya beri dulu penjelasan tentang apa itu FKPT. Karena Pak Sapi'i, FKPT ini masih banyak orang salah tafsir. Kenapa? Karena secara vertikal di sana ada BNPT, kita di sini ada FKPT. Apa itu BNPT? BNPT itu Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Jadi P-nya itu penanggulangan, T-nya teroris. Kalau kita FKPT, F-nya itu forum, K-nya koordinasi, P-nya itu bukan penanggulangan, tapi pencegahan. T-nya itu bukan teroris, tapi terorisme. Nah, saya jelaskan secara lugas. Kita ini adalah sebuah forum yang dibentuk oleh BNPT untuk melakukan koordinasi dengan segala pihak. Mulai dari pihak Pemprov, kemudian pihak ormas-ormas, pihak-pihak media-media seperti ini, itu kita terus intens melakukan kerjasama. Jadi kerjasama ini untuk apa? Koordinasinya untuk apa? Untuk melakukan pencegahan. Pencegahan terhadap apa? Terhadap terorisme. Jadi bukan terorisme, bukan teroris yang kita cegah. Kenapa? Kalau bicara teroris, Pak Sapi'i itu orangnya, pelakunya. Tapi kalau bicara terorisme, itu ismenya. Jadi yang kita cegah ini isme yang sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena terorisme ini the extraordinary crime. The extraordinary crime itu artinya kejahatan luar biasa yang tidak melihat agama, tidak melihat suku, tidak melihat bangsa, tidak melihat usia, tidak melihat lintas sektoral apapun. Kalau dia mau ledakkan, ledakkan aja. Dia tidak lihat, oh ini Islam, jangan kita ledakkan. Tidak. Dia tidak melihat ini Kristen, jangan kita ledakkan. Pokoknya dia ekstra. Semua dihantamnya. Makanya kegiatan terorisme ini sangat berbahaya, lebih berbahaya dari narkoba. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, di Sumatera Utara ini Pak Sapi'i sudah terbentuk sejak tahun 2012. Sekarang 2021, jadi udah cukup lama ya. Itu dibentuk sejak Pak Kepala BNPT itu Pak Ansat Mbai, mantan Kapolda kita. Jadi itu kira-kira kronologisnya Pak Sapi'i. Terkait berarti ini adalah paham teroris karena terorisme tadi. Iya. Bagaimana FKPT Sumatera Utara melihat perkembangan terorisme berada di Provinsi Sumatera ini? Karena kita melihat bahwa beberapa ada pernah kejadian aparat keamanan menangkap sejumlah para teroris yang ada di Sumatera Utara. Terakhir kalau salah di Tanjung Balai. Benar. Kaitannya ada dengan teroris yang ada di Indonesia ini. Nah, bagaimana FKPT melihat kondisi seperti ini dan apa yang sudah kita lakukan ataupun kita apakan di tengah-tengah masyarakat ini? Ya, baik Pak Sapi'i. Dalam perjalanan gerakan terorisme di Indonesia, khususnya juga di Sumatera Utara, itu sudah terjadi sejak tahun 1988. Jadi udah cukup lama itu Pak Sapi'i. Itu saya baru tamat SMA itu.
Tahun 1988 saya tamat SMA, saya masuk di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Jadi berapa puluh tahun yang lalu terorisme di dunia ini sudah ada, sudah bergerak, dan termasuk Sumatera Utara. Nah, di mana kita buktikan? Kita buktikan dengan dibentuknya oleh Osama bin Laden Al-Qaeda. Al-Qaeda itu dibentuk pada tahun 88 oleh Osama bin Laden. Dan kita sangat tahu bahwa peristiwa yang sangat fenomenal yang terjadi yang disebabkan oleh Osama bin Laden ini adalah peledakan gedung WTC di New York pada 11 September 2011. Dan akhirnya Osama mati ditembak oleh Navy SEALs dalam sebuah operasi besar ketika itu. Nah, setelah itu kita lihat banyak lagi organisasi teroris dunia. Ada Taliban, saya singkat-singkat saja, itu pada tahun 94. Kemudian ada ISIS yang didirikan oleh Abu Bakar al-Baghdadi pada tahun 2014. Kemudian ada Abu Sayyaf di Filipina. Kemudian ada Boko Haram di Nigeria dan lain sebagainya. Sangat panjang kalau saya ceritakan. Nah, ini semua Pak Safi'i, jaringan terorisme internasional ini kemudian berafiliasi menjadi jaringan-jaringan kecil, termasuk di Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara ini mantan-mantan napi terorisme yang sekarang kami bina itu hampir 40 orang. 35 sampai 38 orang itu sedang kami bina, mantan-mantan napi terorisme. Kenapa kita bina? Kita takut mereka menghidupkan sel-sel tidur dan menghidupkan sel-sel yang sudah mati. Jadi sekarang dengan penangkapan-penangkapan yang baru kemarin di Riau kan, 38 orang, itu semua masih sel-sel mati itu Pak Safi. Sel-sel mati dan sel-sel tidur. Jadi mereka punya jaringan yang cukup merata, cukup meluas, yang sekarang mereka tidurkan, mereka matikan sementara, tapi satu saat mereka suntik, bangkit kembali, dan akan terjadi ledakan di mana-mana. Saya khawatir menjelang Pilpres nanti akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, itulah yang kita jaga bersama. Begitu Pak Safi. Nah, mengantisipasi paham terorisme di tengah masyarakat ini, apa yang dilakukan Ibu APT? Baik, ada beberapa hal yang bisa kami lakukan untuk mengantisipasi. Mereka ini pada umumnya masuk dan terjerumus atau terpapar oleh jaringan-jaringan sel terorisme ini. Ada beberapa sebab. Sebab pertama, ada mindset. Ada mindset dari anak-anak muda kita umumnya, dalam tanda kutip, anak-anak muda kita, bahwa semua harus berdasarkan syariat. Semua berdasarkan agama. Itu ada mindset seperti itu. Maka undang-undang, peraturan, pilpres dan sebagainya yang tidak berdasarkan agama, itu mereka sebut tauhid. Tauhid. Nah, tauhid ini adalah setan. Maka setan wajib diperangi walaupun harus bunuh diri. Ini mindset. Ini mindset yang ada di tengah-tengah masyarakat yang harus kita berantas. Bagaimana memberantasnya? Ya seperti ini, dengan siaran-siaran, dengan ceramah di masyarakat, pengajian dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua karena jobless ke Pak Safi. Jadi anak-anak muda di luar sana yang jobless, kehilangan pekerjaan karena COVID, karena apa, dipecat dan sebagainya, itu bingung. Karena bingung, buka gadget. Nah, di gadget akan mereka temukan situs-situs yang membawa mindset mereka untuk terpengaruh kepada terorisme. Karena itu akhirnya mereka terpapar. Ini juga harus kita pikirkan, terutama pemerintah, terhadap anak-anak muda pengangguran di luar sana. Apa yang harus kita lakukan? Kita kasih job, kita kasih kerjaan, kita kasih kesibukan dan sebagainya. Kalau tidak, omong kosong bisa kita lakukan pemberantasan. Yang ketiga, faktor psikologis. Ini juga sangat penting Pak Safi. Faktor psikologis itu ada yang broken home, ada yang broken heart. Broken home, ayah ibunya bercerai, ayah ibunya kemana-kemana, satu di luar negeri, satu dalam negeri, satu dengan sosialitanya, satu dengan kesibukan bisnisnya dan sebagainya. Akhirnya anak tidak terjaga. Anak yang broken home, kalau tidak narkoba, pasti terorisme.
Dua itu, anak broken home kalau tidak narkoba pasti terorisme. Nah, kemudian broken heart, nah ini juga bahaya. Dia sedang asik-asiknya bercinta, lalu pasangannya selingkuh. Nah, ketika pasangannya selingkuh, dia down. Ketika down, dia main gadget. Ketemu lagi situs-situs terorisme. Nah, mereka akhirnya terpapar lagi. Nah, yang keempat, faktor intelektualitas yang kurang. Pendidikan agama yang kurang, pendidikan sosial yang kurang, pendidikan budi pekerti yang kurang dan sebagainya. Kemudian yang kelima, karena terpengaruh doktrin para mentor radikalisme dan terorisme. Apa ajaran para mentor? Ini yang enak Pak Safi'i. Nah, ini paling enak ajaran mereka. Kalau mati dalam gerakan terorisme, pasti masuk surga, disambut 70 bidadari. Bahasa Jawanya wenak tenan, ya kan? Wenak tenan. Siapa yang tak mau? Bidadari menyambut. 70 bidadari menyambut. Siapa yang tak mau? Makanya mereka tidak takut mati. Asal dibilang kau calon pengantin. Ya. Kenapa calon pengantin? Karena di surga nanti disambutkan. Kau calon pengantin. Pakai ini. Dipakaikan ke badannya. Pergi kau ke gereja sana. Selesai kan? Seperti di Makassar barusan. Kan begitu. Itu faktor daripada doktrin. Yang kedua doktrinnya, kalau tidak mati, lalu DPO, daftar pencarian orang, dikejar-kejar oleh pihak berwajib, lari masuk gunung, keluar hutan dan sebagainya, itu mereka katakan berwisata. Enak juga kan, wisata ke sana kemari, naik gunung turun gunung, ya kan? Itu kata mereka. Yang ketiga kata mereka, kalaupun tertangkap dan dipenjara, berarti kita melakukan iktikaf. Luar biasa kan? Mati masuk surga, ada 70 bidadari. Kalau dikejar berarti kita berwisata. Kalau masuk penjara berarti iktikaf. Ini yang mau kita counter. Ini yang mau kita counter habis-habisan. Jangan sampai doktrin ini terus berkembang sehingga anak-anak muda yang bodoh di luar sana terpengaruh. Begitu Pak Safi. Oke, pemirsa Orbit, kita lihat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.